Selamat pagi. Akhirnya ketemu lagi. Dan sepertinya semester ini kalian akan sangat bosan melihat saya. PA2, TMPB, sejarah. Kalau di total berapa SKS berarti? PA2, 5. 5 tambah 6. 11 SKS nasibnya tergantung saya dan rekan gitu. Kebetulan di PA2 ini kenapa saya sendirian? Karena memang bagian saya itu merancang, namanya juga perancangan, merancang apa itu PA2 dan apa kaitannya nanti dengan TMPB dan sejarah. Jadi nyamannya saya dan menyiksa diri untuk membuat tugas dan detail segala macam untuk PA2, TMPB, dan sejarah, memang saya lakukan supaya saya bisa menghandle materi dari 3 mata kuliah itu, yang 11 SKS itu. Oke, untuk PA2 ada sedikit perubahan kalau kalian tanya kakak-kakak tingkat kalian, itu ada sedikit perubahan dalam pengertian kasusnya. Ini kalau ada yang tersangka gambarnya di sini, ya mohon maaf, saya minta Bu Lili awal bulan ini saya minta tolong dong di-share hasil PA1 karena PA2 ini sebenarnya melanjutkan cara berpikir dari PA1 yang trimatra, dwimatra yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian di kasus UAS kalian bikin BUT. BUT itu berarti satu aktivitas lengkap dengan sirkulasi, lengkap dengan perabotnya. Tapi BUT itu cukup kecil, 9 meter persegi ya, maksimal. Dan fokus utamanya masih pada art, masih pada kreativitas bentuk. Di PA2 ini akan ditambah permasalahannya lebih fokus ke aktivitas. Jadi aktivitasnya akan lebih tanda kutip kompleks, walaupun nanti di tugas pertama mungkin mirip dengan BUT, tapi agak sedikit perbedaan. Sehingga fokus di PA2 mengolah ruang yang berdasarkan pada perilaku manusia, human behavior. Di UAS, di PA1 kemarin kalian sudah melihat aktivitas, sudah melihat pergerakan. Nah ini lebih lagi nanti di tugas, ada 2 tugas. Jadi ada tugas pertama dan tugas kedua. Fokusnya pada penggunaan ruang yang berdasarkan dari aktivitas. Dan ini tambahannya. Kalian akan iseng, kalian akan diminta iseng, luar biasa iseng untuk AI. Jadi mulai diperkenalkan bagaimana menggunakan generating form, text to image-nya akan banyak digunakan. Kenapa ini disampaikan di PA2? Karena memang fokus di PA2 masih pada aktivitas sederhana dan aktivitas yang terbatas. Sehingga olah bentuknya masih bisa bermain. Memberi pengalaman supaya nanti selanjutnya di PA selanjutnya di studio berikutnya kalian sudah punya dasar bagaimana sih menggunakan AI itu. Oke. Ini kasus pertama. Personal digital working space. Kenapa saya mengatakan digital? Karena aktivitasnya atau profesinya benar-benar profesi yang bukan profesi yang konvensional. Bukan profesi-profesi yang seperti kalian lakukan di UAS PA1. Di contoh ini saya sudah memberi contoh
prompt-nya, jadi perintahnya, bagaimana si AI itu menjalankan generating form-nya berdasarkan prompt-nya. Ini agak tricky sih, tricky dalam pengertian bagaimana kalian akan menyusun prompt atau perintah supaya menghasilkan bentuk seperti ini, supaya menghasilkan gambaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga fokus utama di tugas pertama adalah kreativitas bentuk yang dihasilkan atau yang di-generate dari AI. Tapi bukan sepenuhnya berdasarkan AI. Jadi masih ada kendali dari kalian. Ini juga memberi pengalaman atau memberi pemahaman bahwa AI hanya pembantu, bukan sepenuhnya menyelesaikan masalah desainnya. Kalau AI yang bisa menyelesaikan semua masalahnya, apa gunanya kalian hidup? Apa gunanya arsitek? Salahnya di situ. Mumpung AI-nya masih sangat kecil, bahkan ada beberapa penelitian, ini kalau manusia baru sekitar setahun atau 2 tahun, jadi sangat-sangat prematur. Tapi mumpung masih kecil, kita kenali dulu logik dari si AI ini. Jadi fokus utamanya adalah kreativitas bentuk dengan aktivitas yang sangat sederhana. Jadi ini perkiraan profesinya. Ada digital artist itu yang gambar manga, gambar komik, gambar ilustrator, dan segala macam. Basisnya bisa menggunakan yang analog, artinya sketsa, kemudian dia pindah ke dalam perangkatnya, gadgetnya, macam-macam. Ya, tugasnya kalian adalah menentukan perangkat apa yang ada di meja kerjanya di masing-masing profesi. Kemudian ada gamer dan streamer. Ini mungkin agak familiar dengan kalian, gamer dan streamer itu bagaimana, keperluannya bagaimana. Kemudian ada tech review, artinya orang-orang yang mereview gadget-gadget, orang-orang yang mereview mungkin software, mungkin AI bahkan, dan trader. Keempat profesi yang coba kami usulkan di sini, kalau kalian perhatikan semuanya terfokus pada monitor, ya, monitor, layar monitor, dan rata-rata multi monitor, tidak hanya satu, tidak hanya laptop. Jujur-jujuran, saya menggunakan laptop ini hanya di kelas. Di rumah dengan mata yang mulai menurun kemampuannya, terpaksa double monitor. Dan di atas 24 inch. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena kebutuhan. Dan kalau kalian perhatikan di keempat profesi ini, ya sudah menggunakan multi monitor. Bahkan trader itu juga multi monitor karena dia melihat grafik dari saham di beberapa pasar saham. Selain multi monitor, kalau lebih dalam lagi, masing-masing profesi punya spesifikasi monitor yang berbeda. Itu juga menjadi tantangan kalian. Gadget apa yang ada di depannya, monitor apa yang ada di depannya. Kita tidak bicara spek komputernya, itu urusan yang lain, tapi ada space yang bisa kalian mengidentifikasi kebutuhan ruang untuk apa isinya, tower PC-nya itu yang perlu disediakan, kemudian spek monitornya. Lalu working space ini diletakkan di taman, di luar. Jadi bukan di dalam ruangan. Karena kalau di dalam ruangan, ujung-ujungnya kalian jadi desainer interior kan, bukan arsitek. Sehingga kegiatan ini ditempatkan di luar ruangan.
di taman. Oke. Batasannya apa? Meter perseginya 18 sampai 20 meter persegi. Artinya ada 2 kali dari booth kalian. Aktivitasnya ada ruang meeting kecil untuk 3 sampai 4 orang. Selamat pagi, Pak. Baru mulai kok, Pak. Nggak apa-apa. Jadi saya anu aja. Buka dulu supaya tidak molor, Bapak. Jadi kebutuhan ruangnya adalah ruang rapat kecil dengan kapasitas 3 sampai 4 orang. Kenapa perlu ruang rapat kecil? Karena biasanya untuk menerima klien, dealing klien, kemudian mungkin meeting-meeting dengan timnya dan segala macam. Kemudian personal working space, di mana si orang ini bekerja, kemudian sedikit tempat istirahat. Jadi buat kopi, ada mungkin untuk rebahan, napping dan segala macam. Lalu formnya di-generate dengan AI. Ini salah satu contoh ruang kerja yang dihasilkan atau yang ini sudah terwujud ya, dan mulai dijual. Jadi kalau kalian masuk ke Google itu working space, pod working space, POD working space itu biasanya keluar beberapa macam dan muncul bahkan ada yang model modular. Gak apa-apa berdiri, Pak. Oke, schedule-nya ini jadi tugas pertama agak ketat dan agak bergeser ke depan. Kalau biasanya UTS itu di minggu ke-8, ini di minggu ke-4 itu sudah drawing dan minggu ke-5 sudah UTS. Kenapa? Alasannya di tugas kedua. Jadi semester ini cukup menyiksa buat saya. Kalau kalian perhatikan, libur itu luar biasa bertebaran di semester ini. Plus potong lebaran, itu hitungannya 2 minggu hilang ini. Bahkan di akhir bulan ini sudah ada 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, tanggal merah. Selasanya sih enggak, tapi karena Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, jadi diliburkan sekali. Berarti biasanya orang menghilang sejak Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi itu kenapa agak padat dan agak cepat supaya jembatan dari tugas pertama ke tugas kedua itu bisa smooth. Tenang, tidak ada market, jadi tidak merepotkan. Shopee-nya udah keluar, jadi tanggal 11 Februari itu sudah, jadi beberapa hari sebelum Valentine udah selesai urusannya, karena di kasus kedua kalian benar-benar bikin rumah tinggal. Kelihatan loncatnya ya. Jadi dari tugas pertama yang ruang kerja, kemudian di tugas kedua kalian akan benar-benar bikin rumah tinggal dengan kapasitas 2 orang dewasa, orang tua, dan 2 anak. Sesuai dengan program KB nasional. Jadi jangan tambah-tambah. Sekarang sudah mulai. Dan ini itu kenapa saya katakan nasib kalian 11 SKS itu nasibnya dengan saya, Pak Mas. Itu akan disupport oleh teori dan metode dan sejarah. Spotnya di mana? Nanti akan dibantu di spotnya di sebelah mana. Cuman yang perlu kalian tanda kutip punya, entah digital, entah cetak dan segala macam adalah 3 buku ini. Buku ini digunakan di
PA2 dan di TMPB. Bahkan di minggu depan ini sudah dipakai di TMPB. Kemudian dua buku ini untuk penggambaran, standar penggambaran. Kenapa standar penggambaran ini penting? Karena nanti di PA3 yang kemungkinan besar Pak Fajri yang pegang, ini nasib kalian juga akan ketemu dengan namanya Detail Engineering Drawing, DED. Dan makin detail, jadi satu kasus itu ya, itu kenapa tim dosen PA2 itu membuat saya bahagia di semester ini karena ada Bu Lili yang pegang PA1 kalian, sehingga tahu saya progresnya seperti apa, tugasnya seperti apa, hasilnya seperti apa, produknya seperti apa. Kemudian PA3 semester kemarin dipegang Pak Fajri, produk akhirnya yang ditargetkan seperti apa, sehingga kami ketika menyusun itu tinggal membuat jembatan dari PA1 ke PA3. Jadi buku standarnya yang harus kalian minimal punya, minimal secara digital. Dua buku ini akan saya sediakan di Google Drive seperti biasa. Kalian akan unduh. Yang ini terserahlah, carilah dewek. Gimana nasibnya. Soalnya buku ini gampang. Dari buku yang bekas sampai buku yang baru di Gramedia itu masih ada. Jadi masih mudah. Saya sarankan punya sih cetaknya karena akan dipakai sampai ke tugas akhir. Oke. Tugas pertama di minggu ke-6 kalian akan diberi gambar contoh. Kalian akan mencontoh gambar yang sesuai dengan standar penggambaran ini. PUPR atau yang sama-sama PUPR dua-dua. Standar gambarnya. Kalian akan diberi contoh ini setahun yang lalu ya Pak ya. Setahun yang lalu, cuman ada beberapa modifikasi, nanti kami akan carikan yang lebih proper lah, yang lebih sesuai. Tugas pertamanya mencontoh, kemudian ada sedikit kesalahan. Kemudian di tugas kedua dari proyek kedua adalah kalian mengidentifikasi aktivitas dan fungsi. Rumah dengan luasan maksimal 70 meter persegi. Kenapa 70 meter persegi? Aturan dari buku ini. Jadi bukan kami mengada-ngada. Dan kalau kalian perhatikan tadi di tugas 1 20 maksimal, ini 70. Sebenarnya kalian bisa mengadopsi proses atau ruang kerjanya karena ada special request working space. Jadi produk di tugas 1 itu tidak terbuang percuma ukurannya dan standarnya, aktivitasnya, karena kalian tinggal input. Sehingga kalian tinggal merancang, katakanlah sisanya 50 meter persegi. Produknya adalah poster. Kenapa poster ini, konseptual poster? Karena ini akan menjadi produk akhir di TMPB. Kemudian architectural drawing sebagai produk di PA2, denah lengkap dengan furniture-nya, skala 1:100, kemudian tampak, ada 2 angle, ada 2 view, tampak depan dan tampak samping biasanya, kemudian potongan, juga 2 view, perspektif, dan paket. Paham ya, kenapa agak bergeser? Di tugas 1-nya agak ke depan, lebih cepat karena ada paket. Ya. Oke. Tugas 2, studi preseden. Kalian akan menganalisis atau mencari best practice dari rumah sederhana, lengkap dengan stylenya. Itu kenapa berguna mata kuliah sejarah. Karena gaya bangunan, kemudian model bangunan dan segala macam kalian akan ambil di sejarah. Dan ini di minggu ke-7, ke-25, di timeline mata kuliah sejarah,
kalian sudah masuk ke era postmodern. Time frame-nya disusun sedemikian rupa supaya masing-masing mata kuliah terkait. Terus studi preseden, hati-hati tugas 2A, artinya ada 2B. 2B adalah rumusan masalah. Rumusan masalah juga bukan dari nol, karena rumusan masalah dan tujuan perancangan berdasarkan aktivitas itu adalah produk UTS mata kuliah TMPB. Jadi rumusan masalah adalah menggabungkan atau mengidentifikasi berdasarkan best practice rumah sederhana, berdasarkan aktivitas, kemudian kalian merumuskan sebenarnya yang diperlukan atau yang diinginkan dari produk rumah sederhana kalian itu yang seperti apa. Ya, teknisnya nanti itu saya highlight aja proses berpikirnya. Oke, ini tugas 3 adalah analisis fungsional yang sebenarnya sudah kalian kerjakan di UTS mata kuliah TMPB, dan di tanggal ini itu kalian udah beres UTS. Sekedar informasi, teori dan metode perancangan bangunan dari awal sampai UTS saya yang pegang. Jadi saya handle ini. Produk akhirnya adalah aktivitas fungsional sampai ke bubble diagram. Oke, ya. Kemudian setelah itu beres, setelah masalah bentuknya seperti apa, gaya bangunannya seperti apa, kemudian fungsionalnya seperti apa, kalian menentukan masalahnya, kalian membuat skema aktivitasnya, produksi. DNA tanpa potongan perspektif dan segala macam. Oke, kalau kalian perhatikan ada lompat di sini karena ini libur Lebaran. Jadi mohon maaf libur Lebaran kalian tidak terlalu tenang. Karena harus memproduksi. Tugas 8 adalah poster, dan poster ini bisa kalian gunakan untuk TMPB UAS-nya. Ya, nyambung ya? Nyambung semua. Tugas maket untuk itu, kemudian 16 adalah UAS. 6 Mei. Ya. Kebayang semester ini betapa asiknya, karena Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Kepotong libur Lebaran dan segala macam. Saya nggak tahu. Buat saya, seorang arsitek ya harus punya planning, harus punya target. Itu kenapa saya selalu memaksa diri ketika di awal pertemuan perkuliahan, apapun perkuliahannya, tracknya itu udah beres. Saya tidak mau, kalau toh belok tidak terlalu banyak, tapi tracknya udah beres. Sehingga yuk tinggal running. Tenang, kalian masih semester 2, sehingga ini masih not often, nggak very-nya masih belum lah. Nanti kalau udah semester 4, 5, 6, gitu. Bahkan tidur adalah membuang waktu. Oke, sambil jalan ada sedikit penjelasan masing-masing profesi itu seperti apa. Jadi lebih detail lagi di tugas pertama. Jadi agak ada kreativitas tadi, kreativitas bentuk, kemudian mencoba memasukkan memasukkan aplikasi AI ke dalam proses perancangan, terutama untuk mengenerate bentuk. Kalau tadi ada digital working space, itu secara setup
ruang kerjanya itu macam-macam. Ada yang berangkat dari sketsa, jadi perlu meja seperti ini, meja gambar. Kemudian dia baru pindah ke dalam digitalnya, atau langsung. Di sini kalian harus bongkar dulu aktivitas si artisnya. Artisnya punya kebiasaan yang seperti apa? Artisnya yang punya logiknya seperti apa? Apakah dia fokus ke menggambar? Kalau yang ini biasanya untuk artis-artis ilustrasi, komik, dan segala macam. Kalau kalian lihat Marvel dan segala macam, itu kan berangkatnya dari sketsa tangan, bukan digital. Kemudian baru di trace di digital, kemudian baru di coloring. Prosesnya seperti itu. Atau kalau yang sekarang anime itu dia udah berangkat di digital. Oke. Itu yang perlu kalian detail di kelompok digital artist. Setupnya seperti apa. Kemudian tech review tadi ya, kelompok 2. Bedanya tech review dengan 3 profesi yang lain yang di ini adalah adanya space khusus untuk tempat dia rekaman, review, gadget segala macam. Kalian bisa nonton reviewnya Jagat Review atau Gadget in si David, berarti sering juga ya nonton. Atau DKID Media dan segala macam, bisa memperkirakan setupnya seperti apa. Oh, kembali lagi di digital artist, ada beberapa yang digital artist dia juga rekam YouTube, jadi coloring dan segala macam. Jadi terserah kalian mengidentifikasinya seperti apa. Gamer karena nggak ada, saya lompati. Trader, ini agak tricky, makanya tadi sempat saya tanyakan ke Pak Fajri mau tetap ambil atau tidak, karena trader tergantung dia main sahamnya selevel apa. Ada yang kemudian trader lengkap dengan dia juga memberi pengetahuan, jadi ada rekaman YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, ada macam-macam lah. Ada bahkan yang di TikTok juga muncul. Ada yang memang fokus ke manajer saham. Kalau kalian perhatikan tadi saya juga sampaikan bahwa masing-masing profesi ini punya kesamaan adalah multi layar untuk monitor. Efeknya adalah ke sini. Kalian harus mengidentifikasi ini sih, sebenarnya jarak aman si layar itu berapa, kemudian model layarnya seperti apa. Untung tadi gamer nggak muncul, karena gamer itu bahkan ada yang silakan masukkan setup gamer Scorpion, keluarnya ini. Jangan dikira loh, main game itu sekarang duitnya gila-gilaan kan. Setupnya itu bedanya, untung nggak ada. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar duduk, ada meja, ada monitor, tapi jarak nyamannya berapa, jarak atau tempat duduknya seperti apa, tempat duduk yang ergonomi. Ergonomi adalah ilmu tentang ukuran tubuh dan perabot terkait dengan tidak hanya kenyamanan tapi juga kesehatan. Sedangkan nanti ukuran tubuh segala macam itu namanya nanti antropometri, ukuran tubuh manusia yang akan menunjang ke ergonomi. Kalau kalian perhatikan ini yang ada yang sering hilang gitu, ganjelnya kaki. Lalu kalau berangkat tahapannya ada tadi aktivitas rapat kecil untuk 3 sampai 4 orang. Ini juga kalian bisa tentukan untuk semuanya, apakah hanya rapat tatap muka atau bisa rapat online. Ketika rapat online maka perangkatnya juga kan beda.
Ada TV, ada minimal LCD yang digantung, kemudian ada mic yang bisa mencakup sekelilingnya dan segala macam. Ini tadi kita bicarakan tempat kerjanya, workingnya seperti apa, dan relaxnya juga kalian bisa tentukan relaxing seperti apa. Ada pojok kopi atau bahkan napping. Ini saya masukkan aja napping pot keluarnya ini. Sebuah tempat untuk benar-benar napping, untuk istirahat sebentar, bukan tidur siang ya. Napping itu paling tidur sekitar 15-30 menit untuk relaksasi dan segala macam. Lalu dari identifikasi ini layoutnya, dan ini bubble diagram lah katakanlah. Small meetingnya seberapa, working space-nya berapa luasnya, relaksasi space-nya berapa, kemudian baru di generate untuk bentuknya. Ini di minggu ketiga. Jadi minggu depan kalian akan melakukan identifikasi ini. Identifikasi ini. Artinya model asistensi atau model diskusinya kalian sudah ada produk. Oret-oretan dulu nggak masalah. Tapi berangkatnya adalah yang sudah di tahapan ini. Lalu di minggu ketiga kalian coba main-main dengan AI. Semalam saya nyoba ini, ada tiga aplikasi super AI. Saya tidak endorse, jadi saya tidak di-endorse, saya tidak punya keuntungan apapun. Ini super AI cukup murah, 50.000 per bulan. Kalian bisa untuk generate bentuk sampai ke ChatGPT 4.0. Kemudian DALL-E, ini juga DALL-E yang free. Saya ngambil yang free, terbatas sih memang. Kemudian kalau kalian Canva yang sudah langganan, juga bisa generate bentuk. Cuman hasilnya seperti itu. Nah, ketika gambar ilustrasi ini prompt-nya adalah ini. Prompt-nya saya menyatakan bahwa si AI ini bertugas sebagai ilustrator dari seorang arsitek yang baru berkembang. Kemudian sebagai seorang arsitek berkembang membutuhkan 3D illustration tentang personal digital working space terletak di tropical garden dengan area maksimal 20 meter persegi. Modelnya adalah pot, small meeting untuk 3-4 orang, personal working space, personal restroom, dan small pantry. Saya tidak memberi instruksi untuk atraktif form dan segala macam, itu berikutnya nanti bisa kalian tambahkan. Tapi ini ide dasarnya. Itu juga sepertinya pekerjaan tersendiri kalian bikin prompting. Sehingga ketika di minggu ketiga, sepertinya kita cukup perlu diskusi tentang bagaimana memberi perintah si mesin ini, mesin cerdas ini. Jadi bukan sembarang, tolong buatkan saya ruang kerja, hasilnya amburadul. Tapi dengan logika yang cukup detail, kemudian dia berperan seperti apa, hasilnya lumayan. Bahkan di percobaan berikutnya, saya menambahkan dia profesinya seorang ilustrator komik untuk Disney, untuk Pixar, jadi modelnya juga akan berbeda hasilnya. Oke. Setelah itu, kalian akan menggabungkan antara tugas layouting ini, space-nya, dan form tadi, sehingga perlu gambar denah, tampak potongan, dan meshing-nya. Begitu. Tahapannya seperti itu. Enak ya? Ngomong tahapannya gak, Mas? Ngerjainnya setengah mati. Ada pertanyaan? Oke, sambil berpikir pertanyaan, mana absennya?